Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruth Indriani Manalo dengan NIM 859881966. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap dengan model 221 murni. Kelas yang saya akan gunakan adalah kelas 3 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan kelas 4 dengan muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hai anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini anak ibu semuanya? Baik? Sehat? Bagus kalau keadaan anak-anak ibu semua sehat. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, udah sarapan belum? Udah? Siapa yang belum sarapan? Bagus, anak ibu pada sarapan. Tuh, nanti kalau keadaan perut kita udah terisi, maka pembelajaran kita akan berjalan dengan baik. Tapi kalau perut kita kosong, konsentrasi kita, kesehatan tubuh kita pun akan menurun. Jadi pembelajaran hari ini tidak berjalan dengan baik. Maka anak-anak ibu sebelum datang ke sekolah, sebelum memulai pembelajaran harus makan. Oke? Oh, ibu di sini mau ngecek, mau absen siapa dari kelas 3 sama kelas 4 yang tidak hadir. Coba mulai dari kelas 3. Siapa yang belum hadir? Tidak hadir hari ini. Siapa? Coba. Wih, hadir semua. Untuk kelas 4, coba ibu tengok siapa yang belum hadir, siapa yang nggak hadir hari ini. Wih, bagus. Sama kayak kelas 3 hadir semua. Kelas 3, kelas 4 siswa ibu yang the best karena anak-anak ibu pada hadir hari ini. Tapi jangan hanya hari ini aja yang hadir, tapi untuk kemudian hari harus rajin datang ke sekolah karena orang yang rajin datang ke sekolah menjadi orang anak-anak yang pintar dan sukses. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Sila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tadi sudah kita berdoa dan bernyanyi. Pasti anak-anak ibu dari kelas 3 dan kelas 4 ada bingung. Kenapa ya? Kami kok bisa digabungi dalam kelas untuk mulai pembelajarannya. Ya, guru kelas 3 hari ini tidak berhalangan hadir karena keadaannya kurang sehat atau bisa dibilang sakit. Jadi ibu gurunya tidak datang. Jadi di sini ibu yang menangani kelas 3-nya. Maka dari itu anak ibu kelas 3 dan kelas 4 diharapkan bisa kerjasama untuk selama proses pembelajaran yang akan berlangsung biar materi yang kita laksanakan hari ini bisa tersampaikan dengan baik pada kalian. Oke, hari ini pembelajaran kita terkhusus untuk kelas 3, kita akan mempelajari kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan di kelas 4 kita akan mempelajari mengenai keberagaman budaya, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk tujuan pembelajarannya, pada kelas 3
Setelah nanti kalian mengamati penjelasan ibu, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Kedua, melalui nanti lembar kerja peserta didik yang akan ibu bagikan, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus pada teks ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Untuk kelas 4, tujuan pembelajarannya setelah mengamati penjelasan ibu dan diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan keberagaman yang ada di Indonesia dengan benar. Kedua, setelah mencari informasi dari teman-teman mengenai keragaman Indonesia dan berdiskusi, siswa mampu menyikapi sikap yang harus ditunjukkan untuk menghormati keberagaman dan sikap tidak menghargai keberagaman yang budaya dengan benar. Oke, anak-anak ibu, coba amati gambar yang ibu tampilkan. Apa yang ada di gambar ini? Di sini pada gambar ini, inilah materi awal mula kita belajar. Kelas 3 ada hubungannya dengan ini, dan kelas 4 pun juga. Coba perhatikan. Udah, ibu kasih waktu 2 menit. Oke ya, coba ibu tanya di kelas 3. Pada gambar yang ibu tampilkan, apa masuk ke materi kita hari ini? Ya, betul, makhluk hidup. Yang ada pada gambar ini adalah manusia. Manusia termasuk bagian dari ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa bisa masuk ke ciri-ciri makhluk hidup? Ya, karena manusia bergerak, bertumbuh, dan bernafas. Oke, itu kelas 3. Untuk kelas 4, apa pada gambar yang ibu tampilkan? Ya, benar. Pada gambar yang ibu sediakan, yang ibu tampilkan, di situ mereka menggunakan baju adat dari setiap daerah mereka. Tengok, setiap daerah, setiap provinsi memiliki keberagaman budaya yang berbeda. Oke. Selanjutnya, ibu akan membentuk kelompok untuk kelas 3 dan kelas 4 biar pembelajaran kita terlaksana dengan baik. Untuk kelas 4, ibu akan memberi sebuah pertanyaan yang kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Yang pertama, bagaimana sikap kalian kepada teman yang berasal dari suku yang berbeda dan agama ataupun kepercayaan yang berbeda? Kedua, ceritakan satu sama lain mengenai pengalaman yang berkesan bersama teman kalian yang memiliki suku, agama, ataupun kepercayaan yang berbeda-beda. Oke, ibu harap nanti selama diskusi bisa berjalan dengan baik, tidak ada terjadi sesuatu hal yang buruk. Ibu nanti masuk ke kelas 3. Kelas 3, ayo buka bukunya pada buku tema. Ibu akan menjelaskan apa itu makhluk hidup dan beserta ciri-cirinya. Oke anak-anak ibu, perhatikan dengan baik untuk kelas 3. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai makhluk hidup. Ya. Makhluk hidup ya nak, adalah segala yang bernapas. Mereka bergerak, mereka bertumbuh, mereka membutuhkan namanya makanan. Sedangkan makhluk tidak hidup, mereka tidak bertumbuh. Mereka tidak bernapas dan mereka juga tidak membutuhkan namanya makanan. Ya, itu perbedaannya ya. Untuk lebih spesifiknya ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama ya, ada 6 ciri-ciri makhluk hidup yang ibu akan jelaskan. Yang pertama, makhluk hidup itu bergerak. Bergeraknya pun berbeda-beda caranya setiap makhluk hidup. Pertama, manusia, dia bergerak melalui apa? Ya, manusia bergerak melalui kaki, melangkah. Kalau hewan, contohnya dalam ikan, mereka bergerak atau berenang menggunakan sirip. Ya, itu perbedaannya karena setiap makhluk hidup memiliki perbedaan.
itu bergerak. Yang kedua, bernapas. Makhluk hidup bisa bernapas. Nah, dan berbeda-beda cara pernapasannya. Manusia, coba ibu tanyakan, bernapas melalui apa? Ya, betul sekali, paru. Sedangkan untuk hewan ya, ikan, bernapasnya melalui apa? Iya, betul, insana. Ya, itu makhluk hidup kan? Iya, makhluk hidup. Nah, makanya setiap makhluk hidup memiliki perbedaan. Contoh halnya dalam bernapas. Oke, yang ketiga, makhluk hidup bisa bertumbuh atau berkembang. Yang dimaksud dengan berkembang atau bertumbuh ini, contohnya tinggi badan, berat badan, itu namanya tuh bertumbuh dan berkembang. Untuk yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, berkembang biak. Berkembang biaknya pun setiap makhluk hidup pun berbeda. Kalau manusia, berkembang biaknya melalui melahirkan. Kalau ayam, siapa tahu berkembang biaknya caranya? Ya betul, bertelur. Maka dari situ makhluk hidup dalam berkembang biak caranya berbeda-beda. Oke, yang keempat. Sekarang yang kelima, membutuhkan makanan. Ya, makhluk hidup wajib mereka harus membutuhkan namanya makanan. Contohnya kita sebagai makhluk hidup, kalau kita nggak makan, apa yang terjadi sama kita? Pusing kepala kan? Sakit kan? Makin lama makin apa? Ya, makin kita akan bertumbuh sama Tuhan. Untuk tumbuhan, kalau kita nggak menyirami, kita tidak memberi nutrisi, tidak memberi makanan pada tumbuhan, apa yang akan terjadi? Ya, makin lama tumbuhan yang kita rawat, yang kita tanam, mati, layu. Kan? Makanya makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup, peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangannya pun berbeda-beda. Contoh kan paling umum. Pasti anak-anak udah pernah. Tahu nggak bunga putri malu? Tahu nggak? Tahu lah. Sering nggak jumpa? Itu sering ibu tengok di pinggir-pinggir jalan. Di depan rumah ibu aja ada. Ya, putri malu salah satu makhluk hidup yang peka terhadap rangsangannya. Coba, kalau kalian sentuh, apa yang terjadi pada putri malu? Ya, yang tadi aturan mengembang bunganya, karena kita sentuh, dia akan menutup. Itulah bentuk peka terhadap rangsangan. Oke, jadi yang udah ibu jelaskan mengenai makhluk hidup. Coba ibu tanya dulu, ada berapa ciri-ciri makhluk hidup yang ibu jelaskan? Coba, berapa? Berapa? 6, betul. Sebutkan pertama, apa pertama? Bernapas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, tumbuh atau berkembang. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, apa? Membutuhkan makanan. Dan yang terakhir, apa? Ya, betul. Peka terhadap rangsangan. Oke, setelah ibu tadi menjelaskan materi untuk kelas 3, untuk langkah selanjutnya ibu akan memberikan gambar untuk anak ibu kelas 3 amati dan didiskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti hasil pengamatannya ditulis pada lembar siswa yang ibu sediakan. Oke, dalam pengerjaan nanti ibu harap anak-anak ibu bisa mengerjakan tertib, kondusif, tidak memicu keributan. Oke, selanjutnya untuk kelas 4. Oke, untuk kelas 4 perhatikan sebentar, ibu akan menjelaskan mengenai keberagaman budaya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Setiap warga negara yang baik kita wajib namanya menghargai keberagaman tersebut. Perbedaan yang ada di setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Bentuk-bentuk keberagaman sosial dan budaya di Indonesia antara lain keberagaman suku bangsa, bahasa, rumah adat, tarian daerah, keberagaman pakaian tradisional, makanan tradisional,
alat musik tradisional, dan keberagaman senjata tradisional. Keberagaman sosial budaya di Indonesia mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai identitas bangsa dan negara Indonesia di dunia. Kedua, menambah kekayaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menjadi daya tarik bagi bangsa Indonesia untuk saling mengunjungi daerah satu sama lain. Yang kelima, menjadi ciri khas Indonesia untuk menarik masyarakat luar untuk mengunjungi Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki sikap saling menghargai supaya tidak terjadi namanya perpecahan dan permusuhan. Sikap saling menghargai antara lain memberikan kesempatan kepada teman, saudara, maupun tetangga untuk melakukan ibadah dengan tenang. Kedua, tolong menolong sesama manusia tanpa membedakan daerah asal dan atau membedakan budaya. Yang ketiga, menghormati pelaksanaan hari besar agama yang berbeda dengan keyakinan kita. Yang keempat, menghormati upacara adat dan kebudayaan dari masing-masing daerah di Indonesia. Yang kelima, menjaga kerukunan sesama teman, tetangga, keluarga maupun orang lain yang kita jumpai. Dan yang keenam, menghargai perbedaan pendapat dari orang lain. Itulah salah satu bentuk sikap saling menghargai keberagaman. Ada ibu juga menjelaskan sikap tidak saling menghargai keberagaman. Salah satunya, mengganggu ketenangan ibadah orang lain, membeda-bedakan teman karena dia berasal daerah ini yang berbeda dengan kita, maka kita tidak berteman sama dia. Jangan lakukan itu ya anak-anak. Yang ketiga, tidak saling menghormati hari kebesaran agama temannya, saudara maupun tetangganya. Yang keempat, bermusuhan dengan teman, saudara atau orang lain karena adanya perbedaan, dia beda agama, dia beda budaya, itu tidak boleh. Dan yang kelima, tidak mau mendengar atau memahami pendapat orang lain. Yang keenam, tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan karena perbedaan agama, budaya, atau rasnya, sukunya. Dan yang ketujuh, hanya mau berteman dan bergaul dengan teman daerah yang sama. Jangan ya nak, yang ibu sebutkan mengenai sikap tidak menghargai itu jangan dilakukan nak. Kalau kita lakukan itu, yang akan terjadi adalah munculnya pertikaian, konflik. Kita akan berantem sama budaya yang berbeda. Jangan lakukan itu ya nak. Itulah nak penjelasan ibu mengenai keberagaman budaya. Oke. Setelah ibu memberikan sedikit materi, ibu akan memberikan penugasan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan dan mengisi tabel tentang sikap menghargai dan sikap tidak menghargai yang terdapat pada lembar kerja yang akan ibu bagikan bagi kalian. Untuk kelas 4, selama penugasannya nanti ibu harap berjalan dengan baik, tidak ada pertikaian yang akan terjadi. Kelas 3, ibu akan memilih salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Ibu akan memilih kelompok 3. Oke, kelompok 3 masuk ke depan untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Untuk anak-anak yang lain, tolong dengarkan dan amati hasil pengamatan mereka. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk. Untuk siswa yang lain, kelompok yang lain, bagaimana hasil pengamatan kelompok 3? Apakah benar? Apakah bagus? Oh, oke, bagus. Memang hasil pengamatan mereka sesuai dengan yang ada. Oke, ibu akan membacakan, menjawab, memberikan penegasan mengenai tugas yang telah ibu berikan. Untuk ini, ibu akan memberikan penguatan mengenai penugasan kelas 3. Pada gambar yang ibu bagikan, di situ dapat kita tentukan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, tumbuhan memerlukan air. Kegiatannya, ibu menyiram
tanaman sesuai di gambar. Kedua, ayam memerlukan makanan karena ayah dan Siti sedang memberi makanan kepada ayam. Dan yang ketiga, ayam berkembang biak. Pada gambar ini ditampilkan gambar jerami untuk ayam yang sedang bertelur. Kedua, dan ada gambar induk beserta anak-anaknya. Keempat, manusia berkembang biak. Kenapa? Di gambar situ ada keluarganya si Siti, ayah, ibu, dan Sitinya. Dan yang kelima, memerlukan minuman. Ayam memerlukan minuman. Dikarenakan pada gambar tersebut ada wadah tempat air minum ayam. Yang keenam, hewan bergerak. Dari gambar situ dapat kita temukan ayam sedang menuju tempat minuman atau makanannya. Oke. Nah, dari sini dari gambar yang Ibu bagikan dapatlah kita tentukan kosakata atau istilah dalam teks ciri-ciri makhluk hidup. Tempat untuk menampilkan hasil pengamatannya. Ibu akan memilih salah satu kelompoknya, yaitu kelompok 1. Dan siswa yang lain Ibu harap bisa mendengar dan mengamati hasil pengamatan kelompok 1 untuk mengetahui apakah benar atau tidak hasil pengamatan mereka. Baik, nah, kelompok 1. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 telah menyampaikan hasil pengamatannya. Untuk siswa yang lain, ada ingin memberikan tanggapan atau masukan bagi kelompok 1 mengenai hasil pengamatan mereka? Oke, berarti anak-anak Ibu paham semua ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan penegasan mengenai hasil pengamatan kalian. Perhatikan di depan. Untuk tabel pertama, soal pertama yaitu sikap menghargai perbedaan. Pertama, yaitu memberikan kesempatan kepada teman, anak saudara, dan tetangga untuk melakukan ibadah dengan tenang. Kedua, tolong menolong sesama manusia tanpa membedakan daerah asal atau membedakan budaya. Yang ketiga, menghormati pelaksanaan hari besar agama yang berbeda dengan keyakinan kita. Yang keempat, menjaga kerukunan sesama teman, keluarga, tetangga, maupun orang lain. Yang kelima, yang terakhir, menghargai perbedaan pendapat orang lain. Itu sikap menghargai perbedaan. Yang kedua, sikap tidak menghargai perbedaan. Untuk nama pertama, mengganggu ketenangan ibadah orang lain. Kedua, bermusuhan dengan teman, saudara, atau orang lain karena adanya perbedaan. Ketiga, tidak mau mendengar atau memahami pendapat orang lain. Yang keempat, tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan karena adanya perbedaan tertentu. Dan yang terakhir, hanya mau berteman dan bergaul dengan teman yang daerahnya sama. Itulah hasil penguatan materi, penguatan penugasan untuk kelas 4 sesuai dengan materi yang Ibu jelaskan tadi. Berhubung waktu pembelajaran kita mau usai, maka Ibu akan mengulas kembali dan melakukan refleksi bersama-sama kepada anak-anak. Untuk kelas 3, apa saja yang kamu pelajari hari ini? Apa? Betul sekali. Yang kamu pelajari hari ini adalah menemukan kosakata atau istilah baru dalam materi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, bagaimana? Apakah kamu paham tidak pelajaran hari ini? Syukur anak-anak Ibu paham pelajaran hari ini. Untuk kelas 4, apa saja yang kamu pelajari hari ini? Betul sekali, anak-anak Ibu mempelajari mengenai keberagaman budaya, kemudian tahu sikap namanya menghargai keberagaman budaya, dan dapat menghindari sikap tidak menghargai keberagaman budaya. 2. Apakah anak-anak Ibu paham tidak materi hari ini kelas 4? Syukur anak-anak Ibu paham.
Ibu sangat senang baik kelas 3 dan kelas 4 paham pembelajaran hari ini. Ibu akan menyimpulkan dan merangkum pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Untuk kelas 3, Ibu harap anak-anak Ibu dapat menemukan kosakata atau istilah baru dalam kegiatan sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah. Kemudian di kelas 4 dapat melaksanakan dan menerapkan sikap menghargai keragaman budaya dan menghindari sikap tidak menghargai keberagaman budaya. Untuk tugas di rumah, pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan baik kelas 3 dan kelas 4. Oke. Tadi penugasan kelompok tadi yang mengerjakan yang bagus, baik, Ibu akan memberikan hadiah. Nanti hadiahnya Ibu berikan di pertemuan selanjutnya untuk memberikan motivasi kepada anak-anak Ibu untuk mengerjakan penugasan dengan baik. Oke, dengan ini Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa anak-anak Ibu semuanya.